Inilah cosplay berupa tikus berdasi yang ikut dalam karnaval kemerdekaan di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Namun sayangnya cosplay kritis terhadap kasus korupsi di Indonesia ini akhirnya batal tampil setelah kelompok peserta karnaval yang akan mengarah cosplay tersebut mendapat teguran keras dan larangan dari pihak kecamatan setempat sejak sehari sebelumnya. Meski begitu, tetap ada kelompok peserta karnaval yang terlihat mengkritisi masalah korupsi lewat tulisan yang mereka bawa saat pelaksanaan karnaval Tanjung Bumi. Larangan tampil cosplay tikus berdasi ini pun viral dan mendapat kritik serta kecaman netizen. Pemkab Bangkalan menyebut tidak pernah mengeluarkan perintah atau larangan terkait hal tersebut. Kelompok peserta karnaval yang terkait menolak untuk dikonfirmasi dan menyatakan sudah menyelesaikan masalah di kantor kecamatan dengan dihadiri para muspika setempat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi Anyus melaporkan. Sejumlah pelajar SMA mengeroyok seorang pelajar SMK saat pulang sekolah di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah pelajar SMA terhadap seorang pelajar SMK di Jalan Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban MI, 15 tahun, dianiaya menggunakan tangan kosong hingga dipukul dengan helm. Akibatnya, korban langsung terkapar dan tidak sadarkan diri di lokasi. Peristiwa pengeroyokan terjadi saat korban MI dan pelaku pulang dari sekolah. Pelaku yang melihat korban langsung melakukan penganiayaan. Diduga, pengeroyokan terjadi akibat dendam dengan siswa sekolah lain, namun diduga salah sasaran. Usai melakukan pengeroyokan, 3 orang pelajar SMA berhasil ditangkap polisi. Pengeroyokan yang dididuga dilakukan oleh beberapa siswa yang berasal dari salah satu SMA di Kabupaten Goa terhadap siswa salah satu SMK di Kabupaten Goa. Hingga kini, aparat kepolisian masih berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menghindari kejadian serupa terulang. Sementara MI, korban pengeroyokan, masih dirawat intensif di ruang IGD Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan dengan kabar lepasnya seekor macan tutul dari kebun binatang di Lembang. Pengelola langsung menutup sementara operasional kebun binatang dan sementara itu pihak polisi turun langsung untuk pengamanan. Kabar lepasnya seekor macan tutul dari Lembang Park Zoo menggemparkan warga desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Informasi ini beredar luas di media sosial dan menyebabkan kekhawatiran warga. Sebagai tindak lanjut, pengelola kebun binatang langsung mengosongkan dan menutup sementara operasional kebun binatang sejak Kamis pagi. Pengunjung pun terpaksa kembali pulang. Polisi dengan unit K9 ke lokasi memastikan kabar tersebut serta menyisir wilayah agar tidak membahayakan warga sekitar. Kini, polisi masih melakukan penelusuran dan memastikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Petugas turut bekerja sama dengan instansi terkait jika terbukti benar ada hewan liar yang lepas. Keluar balik lagi kenapa nih Dewi? Ditutup. Tutup. Ya, Nggak ditanya apa kenapa? tutup sampai besok buka. Oh besok buka Besok katanya. buka, Gitu. ya. Ada rasa kecewa nggak Mas Dewi ini Pak? Ya kecewa. Ada jauh-jauh dari sini. Dari mana Pak? Dari Cianjur. Ya. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait lepasnya macan tutul dari pengelola kebun binatang. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selektif dalam menerima informasi di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono. Pemirsa, PT MNC Teknologi Nusantara mendukung event bergengsi Golf Fusion Turnamen 2025 yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Acara yang diinisiasi PT Jetlindo Perkasa Abadi dan PT Jalin Pembayaran Nusantara ini memberikan pengalaman berolahraga dengan kemudahan bertransaksi menggunakan kris.
PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara sukses menggelar Golf Fusion Turnamen 2025 di Damai Indah Golf Tangerang Selatan, Banten. Acara tersebut sekaligus menjadi momentum perayaan HUT ke-21 Jatelindo dengan mengusung tema Drive Toward a Cashless Society. Selain menghadirkan pengalaman olahraga, turnamen golf tersebut juga menghadirkan pengalaman kemudahan dalam bertransaksi selama acara dengan menggunakan kris. Dalam rangka kami itu memperkenalkan kris ya, bahwa kris itu bukan hanya bisa digunakan dalam keseharian, namun juga dalam suasana yang lebih eksklusif. Nah, kenapa kita pilih golf? Karena golf itu adalah kombinasi dari kolaborasi antara sport, networking, dan juga kelas premium. Jadi memang ini bagian dari programnya pemerintah melalui Bank Indonesia, bagaimana kita industri bisa mensupport untuk inklusi keuangan, jadi memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Dalam turnamen ini PT MNC Teknologi Nusantara, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, turut hadir sebagai mitra strategis teknologi finansial. Kami di MNC Financial Services melalui anak usaha Motion Pay, Motion Bank, dan juga Flash, juga bersama-sama dengan Jatelindo dan Jalin, sangat mendukung Cashless Society. Salah satunya adalah bukan hanya di acara golf ini, semua pembayaran dilakukan secara digital melalui kris. Sinergi PT MNC Teknologi Nusantara, PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara diharapkan mampu mendorong adopsi transaksi non-tunai, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional yang inklusif dan efisien. Dari Jakarta, Wenda Nura Rahma Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Kota Depok dijuluki sebagai kota belimbing karena menghasilkan keuntungan yang fantastis bagi para petani lokal. Bahkan keuntungan mencapai puluhan juta per bulan diraup dari hasil budidaya buah eksotik ini. Keberhasilan panen buah belimbing Dewi jadi primadona pertanian Kota Depok dan sumber pendapatan yang menjanjikan. Buah dengan rasa manis dan kandungan air yang tinggi ini sangat diminati masyarakat. Tidak hanya manis, belimbing Dewi juga mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Harga per kilo belimbing Dewi dimulai dari Rp13.000 hingga Rp25.000. Proses panen tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 50 hari. Bahkan meski di lahan kurang dari 1.000 meter dapat menghasilkan di atas 5 kuintal dalam sekali panen. Ini paling ya sekitar 5 kintalan, Bang. 5 kintal. Satu itu tempat. Dijual kemana sih, Bang? Ke pasar, Bang. Apa ada pengiriman ke luar negeri apa gitu gak sih, Bang? Enggak. Jadi masih daerah Jabodetabek lah. Ya, terutama ya Pasar Induk Kramat Jati, Tangerang, macam-macam sih, kemana aja ngirimnya, pasar-pasar. Oh, permintaannya banyak sih. Iya, tergantung permintaan dari mananya. Masa depan belimbing Dewi sebagai ikon Kota Depok dinilai sangat cerah. Dengan inovasi yang terus berkembang, diharapkan belimbing Dewi dapat terus memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat Kota